Kok di smoker bang? Oh iya, itu smoker itu kan terkenal di Bengkayang. Amin, 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 sip, amin. Saya berbangga loh, walaupun ini dikatakan di Bengkayang bukan di kota-kota besar. Jangan salah. Bagi yang lagi menunjang, bermimpilah kalian. Karena kalau kalian tidak mimpi tidak bisa. Karena kuliahnya malam kawan. Selamat malam Bang Neni Kennedy. Selamat malam Pak Hendrik. Acung ya, panggil Acung ya, tidak apa-apa. Sama Pak aja. Hendrik Chung. Iya. Hendrik Chung. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih malam ini sudah berkenan hadir di ruangan AVA Audiovisual Akmen BS dalam rangka kita ngobrol-ngobrol santai Bang. Sip. Bang, sebelum kita lebih jauh kita ngobrol, kita kenalan sedikit dulu boleh Bang? Kata orang kan kita kalau belum kenalan sama penonton tidak bakalan suka. Oh, iya kan? Ya, nah, baik. Kita kenalan dulu ya. Bang, ini asalnya asli orang mana Bang? Asli orang Desa Sumberkarya, Kecamatan Teriak, Dusun Temu. Oh, aslinya. Daerah Temu. Ya, cuman semenjak tahun 1990 sudah berdomisili di Bengkayang. Di Bengkayang ya. Jadi sebelum tinggal di rumah yang saat ini, dulu kita tinggal di Kampung Kaum. Kampung Kaum. Ya. Untuk saat ini profesinya Bang? Profesi saat ini pekerjaan tidak menentu sih masih, karena pasca kuliah kita belum menentukan pilihan, tetapi diperkirakan nanti menggeluti bidang yang samalah yang sebelumnya dalam bidang pekerjaan bangun membangun. Arsitek? Tidak sih. Kalau arsitek tidak. Kita ada misalnya bahasa sekarang itu kontrak. Ada pekerjaan bangunan. Nah, seperti itu. Kontraktor. Ya. Iya, banyak cantong sekarang. Sementara kan baru memulai. Oh, baru mau mulai. Oke. Berarti baru selesai kuliah juga. Tahun berapa kemarin itu dari sini, dari Akmen BS? Sebenarnya kita kalau dihitung-hitung harusnya kuliah beberapa puluh tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu ya. Tetapi saya tidak kepikiran ke sana waktu itu. Kenapa? Waktu itu. Maklum lah, karena kita waktu itu masih sedikit muda. Pikirannya lain-lain. Jiwanya masih muda. Ya. Tapi sekarang jiwa masih tetap muda kali. Harus lah. Muda sedikit tapi sudah harus berpikir tua juga. Kalau muda terus nanti enggak bisa dong saya. Oh, berarti dulu pernah kuliah, sempat kuliah? Enggak juga, cuman enggak kepikiran. Oh, belum kepikiran mau kuliah. Ya, ketika 2019 saya mengalami COVID. Semua orang sih COVID ya. Iya. Saya berpikir daripada saya tinggal di rumah tidak menentu gitu kan. Pekerjaan juga sudah amburadul karena waktu itu COVID, jadi pemerintah menerapkan berbagai macam peraturan, sehingga saya coba mendaftar di Akmen BS dengan teman saya Francis Silianus namanya. Oh iya. Kita diterima, jadilah kita kuliah di Akmen BS. Iya, di Akmen BS dengan umur yang sudah sedikit lebih daripada yang lain. Tetapi senang kita bergabung dengan yang muda gitu kan. Jadi kita merasa kegiatan kita belajar mengajar dengan dosen itu rasanya menyenangkan. Jadi kita hampir tidak ingat kalau saat itu di musim COVID. Iya. COVID-19 ya. Jadi saya tamat 2022. Tahun kemarin berarti? Iya, tahun kemarin. Pengalaman abang selama kuliah di Akmen BS itu kan di usia yang udah lumayan tua ya. Tapi dibilang tua tapi jiwanya masih muda. Itu pengalamannya gimana Bang? Rasanya tadi kan senang. Selain senang, apa lagi Bang rasanya? Pengalaman-pengalaman yang mungkin berharga, mungkin yang tidak bisa Abang lupakan selama kuliah di sini lah. Oh iya, benar sekali. Karena kita waktu berkuliah itu kan banyak hal yang kita temui. Dari kita bicara-bicara sebelumnya kayak di warung kopi, asal-asal. Iya. Ya, ketika kita berkuliah, pembicaraan kita harus sudah pasti. Berdasarkan literatur.
Siap. Jadi tidak kita ngomong yang tidak ada literatur, tidak ada gunanya. Kalau dulu kan kita ngawur ngidul ya. Iya. Kalau sudah kuliah di perkuliahan itu tidak bisa. Iya. Jadi nanti kalau kita bicara ketika kita bertanya atau lagi diskusi dengan sesama mahasiswa dengan dosen, jadi pembicaraan kita harus sesuai dengan fakta. Kita dituntut untuk berbicara sesuai dengan literatur dan topik-topik yang akan menentukan masa depan kita. Jadi kita tidak bisa sembarangan lagi. Begitupun kita belajarnya. Enak loh kalau sudah kuliah. Saya rasa tamat SMA minimal harus kuliah minimal D3 lah. Oke. Karena kalau dalam perkuliahan ini kan ada beberapa kategori dari D3, D4, S1 ya. Kalau kita ini kan kebetulan D3 vokasi. Kalau mereka yang S1 itu kan akademik. Nah, tetapi menyenangkan kalau di vokasi. Kita bisa langsung turun ke lapangan. Ya, banyak pengalaman kita, misalnya kita studi lapangan, kita datang ke kantor-kantor ya kan. Kita menanyakan hal-hal yang akan menunjang pembelajaran kita. Dalam waktu dekat ini belum lama, ini kan Mendikbud dia mengeluarkan sebuah peraturan wacana syarat kelulusan mahasiswa tidak perlu lagi menyusun skripsi. Ya, itu menurut abang gimana, Bang? Saya ada sedikit membaca berita yang terlewat karena saya sekarang sudah jarang menonton TV, Pak. Iya. Biasa membuka HP, sedikit sekilas saya membaca berita tentang membolehkan mahasiswa lulus tanpa skripsi. Itu yang dimaksud ya? Siap. Oh ya. Kalau menurut saya menilai peraturan yang membolehkan lulus tanpa menggarap skripsi memang baik. Bagus ya. Ya, dapat menjadi alternatif bagi mahasiswa. Meski begitu, kebijakan lulus kuliah tanpa skripsi kan harus ada batasan. Ya. Wah, jadi jangan kita memperkirakan jangan senang dulu lah itu ibaratnya ya. Lulus tanpa skripsi gitu kan. Wih, kita berarti saya udah hore dulu ya. Kebijakan tersebut dapat menjadi pilihan sebenarnya. Kan bisa juga masih melakukan skripsi. Kalau memang tidak, ya tidak harus berbentuk seperti itu gitu kan. Harus tetap ada batasannya. Tidak harus berbentuk riset seperti yang dilakukan umum. Jadi bukan menghapus skripsi. Jadi makna dari lulus tanpa skripsi bukan menghapus skripsi. Ya, betul. Tapi menambah opsi lainnya. Jadi ada opsi. Misalnya mahasiswa lebih memilih jalan apa yang menurut dia terbaik. Ini mahasiswa yang menentukan atau Kaprodinya yang menentukan? Nah, kalau menurut peraturan yang saat ini lagi hangat-hangatnya, itu Kaprodi menentukan apakah tugas akhir skripsi atau bentuk lain sudah cocok untuk mahasiswa, atau bagaimana Kaprodi yang menentukan. Jadi tidak serta-merta. Jadi Kaprodi itu kalau kita baca beritanya, jadi tidak semau kita lah, semau gue bahasanya. Tidak bisa semau dia gitu kan. Ya, semau mahasiswanya. Nanti Kaprodi sudah menentukan apakah cocok atau tidak dengan si mahasiswa ini. Kalau memang harus skripsi ya skripsi. Tugas akhir gitu kan. Itu Bang Neni kemarin waktu kelulusannya nyusun tugas akhir. Ya, tugas saya masih tugas akhir dan PPM waktu itu. PPM. Ya. Kita cerita sedikit boleh Bang tentang masa-masa atau pengalamannya selama tugas akhir. Boleh? Berbagi ya? Iya, kita berbagi. Semasa tugas akhir, kita itu melakukan penelitian. Kalau saya dulu melakukan penelitian di kantor CP Foto Karya Abadi selama 1 bulan. Di mana tuh Bang? Di
Jalan Marzuki. CP. Oh iya. Tahu. Ya, Jalan Marzuki. Jadi kita ke sana magangnya selama 1 bulan. Kalau dulu itu disebut dengan PPM. Jadi kita PPM di sana, melakukan penelitian, terjun ke lapangan. Waktu itu kita meriset perumahan Tirta Kencana. Jadi betul judulnya itu kita magangnya di CP Patokarya Abadi yang bergerak dalam bidang pemasaran perumahan. Jadi judul tugas akhir saya strategi pemasaran perumahan Tirta Kencana Residen. Jadi kita melakukan sesuai dengan aturan. Kita datang ke lapangan, kita melakukan penelitian. Waktu itu saya melakukan penelitian kualitatif. Jenis kualitatif. Nah, jadi kita mengumpulkan data, menyusun data. Setelah itu kita buat catatan-catatan kecil. Setelah itu kita melakukan wawancara dengan pihak konsumen, melakukan wawancara dengan pihak kantor CP Patokarya Abadi. Jadi kita dapat data, nanti data itu kita masukkan, kita kita teliti, kita buatlah makalah. Sebenarnya kalau dikerjakan tidak lama, Pak Acung, sebentar saja barang itu. Karena kan kita waktu 1 bulan itu kan kita sudah mulai. Dia ada bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Ini kan biasa kendala kawan-kawan mahasiswa yang lain. Kendalanya kan biasa nyusun tugas akhir itu kan lama, pusing, sampai ada yang stres gitu kan. Mungkin bisa Bang Neni kasih sedikit tips, bocoran gitu kan. Untuk kawan-kawan adik-adiknya lah gitu kan. Untuk adik tingkat saya ya. Karena Bang Neni kan udah alumni. Iya kan? Iya, untuk adik-adik tingkatnya. Jadi menurut hemat saya, ketika kita melakukan penelitian, apakah itu penelitian untuk kita membuat tugas akhir atau penelitian lain yang nanti ada manfaatnya, itu kita sebenarnya dicatat. Ya, kita buat memo. Jangan malas menyatat ya gitu maksudnya. Ya, dicatat, dipelajari, dipahami. Nanti setelah itu kita juga harus boleh bergerak sedikit nih Pak ya. Iya, santai-santai. Agak sedikit. Ya. Jangan dibiarkan terlalu lama kalau tugas. Begitu kita dikasih tugas, kita sudah mengajukan, kan kita ada dosen pembimbing. Kita mengajukan judul dulu. Judul ini apakah kita bisa memahaminya? Ketika kita sudah paham, dosen Kaprodi memberi kita membolehkan kita ACC lah. Membolehkan kita membuat tugas akhir dengan yang kita minati. Lalu di sana semua data keperluan yang akan kita buat di tugas akhir itu kita sediakan, kita cari. Nah, baik itu data wawancara, kalau ada studi lapangan, ada kuesioner, itu harus kita catat baik-baik. Berarti intinya jangan malas nulis, harus banyak nyatat. Ya, karena itu kan bagiannya. Habis itu kita masuk, nanti kan kita buat ini, kita bawa lagi ke dosen kita, coba di menurut dosen apa ini sudah sesuai. Ketika dosen melihatnya jauh dari teori, kita kan berdasarkan teori juga Pak. Iya betul. Ya, di sana di bab 2-nya ada teori. Kita pakai teori yang mana? Jadi tidak ngasal. Saya rasa mahasiswa-mahasiswa yang agak sedikit terlambat itu kan tidak sesuai teori. Tidak sesuai teorinya. Ya, dia memakai teori A misalnya kan. Tahu-tahu dia buat data yang cari di internet. Bukan data lapangan. Dan juga bermalas-malasan.
Mungkin nantilah gitu kan, atau gampang lah gitu. Saya rasa sih seperti itu. Dan juga kemungkinan ada kendala-kendala lain. Contohnya? Kita belum tahu. Contohnya mereka yang jauh dari orang tua, punya finansial yang pas-pasan. Kemungkinan mereka juga sibuk mencari tambahan lah. Ya, biaya ini, biaya itu. Jadi mereka sibuk bekerja sehingga ketika mereka sudah selesai bekerja kecapean. Jadi tidak fokus. Atau mereka juga tidak paham. Belum paham. Biasanya sih sebagian besar memang tidak paham dengan teori-teori yang mereka pakai. Misalnya mereka melakukan penelitian untuk tugas akhir, misalnya pelayanan. Harusnya kan pelayanan itu kita melihat pelayanan dari dua belah pihak. Misalnya si konsumen, misalnya kita dalam hal pengiriman lah ya, ada misalnya pengiriman A gitu kan. Nah, contohnya lah, misalnya saya melakukan penelitian di smoker. Iya. Nah, kok di smoker dong? Oh iya, itu smoker itu kan terkenal di Bekayan. Amin, sip, amin. Hampir 17 kecamatan mengenal loh smoker itu. Iya. Mulai dari pembuatan film pendek yang saat ini lagi digandrungi anak muda Bengkayang kan. Saya juga pernah ikut nonton loh di Rumah Betang. Oh iya. Nah, hasil karya anak bangsa. Anak bangsa Kabupaten Bengkayang sih. Ini orang ini luar biasa ini Bang Neni ini. Jadi lanjut Bang. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya misalnya buat penelitian, ini contoh lah ya. Iya. Penelitian di smoker, saya kan otomatis pagi-pagi sudah datang. Jam sesuai jam kerja gitu kan. Kalau jam 8 ya jam 8 kita harus ikut peraturan. Nah, kita mahasiswa. Di sana kan kita juga menimba ilmu. Nah, penelitian itu kan bagaimana caranya supaya saya dapat data dari toko smoker itu. Nah, dari sana kita ya bantu-bantulah. Pagi-pagi kemas-kemas. Lihat orang datang, kita tanya. Ya kan? Terus kita lihat dari para karyawan smoker itu kan cara melayani orang. Kalau saya menilik penelayanan kan saya otomatis melihat pelayanannya bagaimana. Nah, nanti setelah itu kan saya tanya bagaimana pelayanan mereka smoker dengan ibu, apakah sudah cukup baik? Apa saja, apakah ibu pelanggan atau sekali-sekali datang kan? Kan beda. Cara kebetulan atau memang udah langganan tetap. Iya. Terus mereka dapat informasi dari mana? Apakah dari iklan? Door to door atau gimana? Atau dari mulut ke mulut. Itu kan harus. Iya. Nah, itu semua data-data yang seperti itu kita kumpulkan. Nanti ketika kita seminar, itu kan ditanya oleh dosen, oleh penguji. Iya, dosen penguji. Ya, kalau kita memasukkan yang tidak kita alami, kan kita tidak bisa. Nanti tidak sesuai lah. Iya. Nah, sebelum seminar makanya kita sering komunikasi dengan dosen pembimbing. Nah, nanti dosen pembimbing itu memberikan motivasi ke kita. Kita harus begini. Dosen pembimbing itu tidak bisa juga dia 100% menyalahkan. Nah, kalau ada dosen dalam kita membuat skripsi atau tugas akhir itu, kalau dosen itu bisa menyalahkan, berarti itu tidak pas atau mungkin kita menjiplak. Maksudnya kurang pasnya di hasil mahasiswanya atau? Di mahasiswanya. Menurut dosen ini tidak sesuai. Tidak sesuai teori. Ya, tidak sesuai teori. Mungkin kita juga menjiplak punya orang. Oh, berarti kalau kita menjiplak misalnya saya kuliah, saya suruh Bang Neni bikin, ketahuan dong. Oh, ketahuan. Kalau itu ya yang penting kan kalau kita minta bantu kawan-kawan dalam satu kelompok masih bisa lah. Iya. Karena kan tidak semua mahasiswa itu
berkemampuan. Iya. Semisalnya punya laptop atau printer gitu kan. Nah biasanya kita berkelompok. Itu biasa, bolehlah itu kan. Yang penting sesuai teorinya itu ya. Ya masing-masing, tapi kan beda antara si A dengan si B ini kan beda. Tetap beda ya. Beda dia, beda. Ketika datanya lain. Kalau sudah datanya sama persis berarti saya jiplak dong. Iya. Nah jiplak itu tidak boleh. Kita bisa dibatalkan. Ngulang lagi berarti. Bukan ngulang, di situ sudah ada aturan. Kita sudah buat perjanjian bahwa kita bukan menjiplak. Nanti kita bisa dibatalkan ijazah kita karena itu kan merupakan tugas akhir yang akan kita bawa ke masyarakat. Jadi tidak boleh kita menggunakan hasil karya orang lain, merupakan hasil karya kita. Ketika kita melakukan itu, benar-benarlah apa yang kita alami gitu kan. Apa yang kita teliti itu yang kita tuangkan dalam hasil karya kita sendiri. Made in sendiri dong. Ada namanya Ikatan Alumni Mahasiswa Akmen BS. Oh ya. Itu Abang sebagai ketuanya ya? Nah, kebetulan semasa saya berkuliah dulu, saya ngelihat memang ada ikatan alumni mahasiswa Akmen BS Bengkayang. Ya. Saya berpikir kalau saya tamat nanti, bolehlah saya menjadi pengurusnya. Ketika saya kuliah, saya sudah berpikir seperti itu. Ketika saya tamat, pas masa kepemimpinan ikatan alumni yang terdahulu, habis masa jabatannya di tahun 2022 ya kalau tidak salah. 2022. Ya, jadi kita melakukan mahasiswa alumni itu diundang untuk mengadakan rapat. Kebetulan waktu itu saya datang dengan beberapa mahasiswa lain. Ada direktur. Kita memang diundang sebenarnya seramai-ramainya, tetapi kebanyakan tidak datang. Jadi saya termasuk yang datang. Dari hasil kesepakatan saya mengajukan diri untuk menjadi ketua. Nah, disetujui oleh kawan-kawan yang datang. Dan beberapa yang lain gitu kan. Nah, jadi saat ini saya sebagai ketua IKA. Periode 2023 sampai 2028. Berarti 5 tahun ke depan. Saya masih. Berarti selain kuliah di sini udah selesai di sini, masih tetap aktif di sini ya, Bang? Masih, karena kita harus membangun. Kita kalau selesai kuliah dari sini, enggak serta-merta kita tinggal. Itu alma mater kita loh. Iya, betul. Saya berbangga loh, walaupun ini dikatakan di Bengkayang, bukan di kota-kota besar. Jangan salah. Ya, hasilnya tidak kalah. Iya, betul. Dosen-dosen walaupun hanya biasa-biasa saja, tetapi mereka, jangan dianggap enteng. Kalau untuk kawan-kawan yang di luar sana, yang ingin berkuliah, yang tidak bisa melanjutkan kuliah di luar, dengan kemampuan yang terbatas, saya menyarankan untuk mendaftarkan diri di Akademi Manajemen Bumi Sebalo, Kampus Biru. Iya. Bukit Akmen. Memang bukit ya kan? Iya. Nah, saya menyarankan kalau ketika kita masih SMA itu kan kita kekanak-kanakan banyaknya. Kalau sudah di perkuliahan itu kita tidak bakal berubah. Iya, sudah berubah. Mandiri. Tidak bisa lagi ketika kita tercecer, ya tercecer lah. Nah, kalau di SMA kan kita masih dicari oleh guru. Kalau di sana sudah maha. Ya. Betul. Siswa dengan mahasiswa sudah beda. Udah mahasiswa. Kita pun tidak dipanggil murid atau siswa, tetapi dipanggil saudara atau saudari, ya kan? Saudara mahasiswa atau saudari mahasiswa. Bagi yang lagi menunjang, bermimpilah kalian. Karena kalau kalian tidak mimpi tidak bisa. Karena kuliahnya malam, kawan. Kita ada ini ya, ada bercanda ya. Ada pagi kuliah pagi sama kuliah malam. Menurut saya harus mimpi. Kenapa, Bang? Karena begini, kalau kita tidak mimpi nanti kita tidak bisa tamat.
Saya akan mimpi, nanti saya mimpi ketika saya sudah selesai kuliah saya akan ini itu kan namanya mimpi. Berkeinginan loh. Ya mimpi dulu. Kata orang jangan sampai mimpi di siang bolong. Iya. Nah, ini kita tidak siang bolong mimpi. Saya mengatakannya bermimpilah gitu kan. Dengan bermimpi itu kita insya Allah kalau kita benar-benar tekun kita bisa menamatkan. Karena tidak mudah kuliah itu, Bang. Tidak mudah. Tidak. Betul. Ya, walaupun hanya D3, tidak mudah, tidak itulah. Makanya saya bilang kenapa harus bermimpi? Karena dari mimpi itulah kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Dan juga di sini kita nanti ketika tamat kita harus menerapkannya di masyarakat umum. Apa yang kita dapat di perguruan tinggi harus kita terapkan di masyarakat, ilmu-ilmunya bagi adik-adik mahasiswa yang masih media ilmu. Saya harap belajarlah dengan tekun. Nah ini juga mahasiswa kadang keteteran tugas-tugas individu dan tugas kelompok itu suka nanti ya kan. Nah itu bikin masalah juga itu budaya JU-nya masih kuat. Jana uruk ya. Iya jana uruknya. Itu enggak harus. Jadi kalau kita kuliah ini kalau kita ingin lebih mendapat nilai akademik 3 hari. Jadi kita misalnya kuliah dari hari Senin, berarti 3 hari ke depan itu harus kita buka, kita lihat, kita pelajari. Lebih dari 3 hari udah lupa kita. Iya betul. Ya, apalagi banyak yang udah kerja kan ya. Iya, makanya kita harus hati-hati. Kalau yang bagi mahasiswa yang sudah mau semester 5 ini ya. Dari sekarang sudah mulai tuh, apalagi yang berurusan dengan TA, sudah mulai mimpi. Mimpi lagi kan. Betul, nah, sudah mulai mimpi, nanti apa ya TA saya? Misalnya, ini saya petani nih. Nah, nanti saya mengajukan judul misalnya hasil dari pertanian menanam jagung. Itu kan boleh? Iya. Jadi dalam kenapa itu yang kita yang kita teliti itu kan hasilnya. Iya. Nah, kalau tidak berhasil kan ngapain gitu nanam jagung? Pasti ada hasilnya. Jadi kita teliti hasilnya. Bagaimana cara kita mengembangkan jagung sehingga berhasil. Nah, itulah mimpi dari situ dulu kita. Menurut saya. Iya. Kalau seandainya dalam hal mimpi ini tidak ya saya minta maaf lah. Iya betul. Kalau saya dulu mimpi loh. Iya, karena ini kan Bang Neni sebagai alumni ya juga sebagai ketua ikatan alumni mahasiswa, jadi kan memberi saran, memberi pandangan apa yang menurut Bang Neni bagus. Iya. Itu menurut saya kan? Iya, kan menurut Bang Neni ya. Karena kan Bang Neni sebagai alumni. Iya. Ya, jadi kan memberi motivasi, mungkin motivasi kepada mahasiswa yang lagi kuliah di kampus, dan juga memberi motivasi kepada adik-adik kita yang masih sekolah, yang belum kuliah. Ya, segeralah kuliah. Jadi kalau mau kuliah di AKMBS, tidak jauh-jauh, tidak perlu jauh-jauh. Ada alumni yang paling ganteng di sini. Oke, mungkin sampai di sini kita ngobrol kita, Bang Neni. Terima kasih banyak waktunya ya. Sukses terus Bang Neni. Sampai ketemu lagi kita ngobrol-ngobrolnya nanti di episode berikutnya. Baik, terima kasih.